Oke, 5, 4, 3, 2, juri standby. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Ya, malam ini saya mau gibahin orang ceritanya. Jadi karena materi hari ini kita bahas Elvis, tapi Elvis lagi di pesawat. Jadi mudah-mudahan kupingnya aja yang panas ya. Mudah-mudahan nggak panas juga. Yang sebelum mulai, perkenalan diri dulu buat teman-teman yang belum kenal. Nama saya Danang Ramadianto, biasa dia panggil Danang. Kalau buat yang belum kenal, mungkin kalau googling nanti bisa muncul ya nama saya Danang Ramadianto. Sama yang kayak kemarin Azam cerita, dia googling nama saya ini pacarnya siapa kemarin? MC Storia ya. Tadinya Azam sempat ini juga bangga juga gitu ya, ada senior yang wah mantap juga, senior elektro ada yang dapat artis kan. Iya, saya juga kaget karena kalau 4 tahun 5 tahun yang lalu googling nama saya yang keluar ya Facebook gitu. Ini mas sekarang keluar artis. Jadi buat yang belum tahu ini saya gitu ya. Nah, jangan dilihat itu gua anjir. Kenapa ada titus banget? Itu kalau dilihat ada panahnya gua di belakang. Panahnya kalau muka gua nanti. Itu yang itu loh, ini loh. Ini kan ada guanya gitu ya. Jadi kalau melihat iya, ini Titos zaman tahun berapa nih, Pas? 2004 ya? 2004. Kita lagi makro di Anyer. Harusnya lu buletin, jangan di itu. Oh, iya. Yang apa ini buat tunjukin bahwa memang gue tuh selalu bersama kalian. Jadi, nah ini sayangnya beberapa ada yang gue bunderin hitam yang, gue buletin soalnya Afita udah pakai jilbab, jadi gue bunderin. Tapi bundernya meleset, jadi kelihatan juga. Mohon maaf ya. Oke. Jadi buat perkenalan dulu, nama saya Danang, Elektro ITB 2004 hampir, karena nggak dapat pilihan pertama. Elektro UI 2004, Elektro UI 2012, S2-nya. MBA ITB 2018, udah diterima, cuman nggak jadi ambil kuliahnya, karena males pengen pulang ke rumah. Ketua Angkatan 2004, Aslet TPL, Ketua IME 2006-2007, kerja di bidang engineering itu udah 6 tahun, nggak naik-naik pangkat, makanya saya pindah. Kerja di oil and gas 7 tahun, sama juga, nggak naik-naik juga pangkatnya. Hobinya sementara ini masih jalan-jalan naik sepeda. Jadi kalau yang ketemu saya naik sepeda di tengah hutan, apa aja. Ya, itu aja perkenalan sedikit dari saya. Nah, sekarang saya mau ngenalin nih teman saya yang satu, namanya Elvis. Teman-teman taunya namanya Elvis Masihin gitu ya, cuman Elvis itu sebenarnya namanya ada 4 huruf. Elvis, Anton, Hirsley, Masihin. Semuanya nama depan semua gitu, saya nggak ngerti 4-4-nya, tapi dia nggak pernah pakai keempatnya sekaligus. Jadi entah dia nulis namanya Elvis Masihin, atau dia nulis namanya seperti di Facebooknya, Anton Hirsley. Jadi kalau nyari Elvis Masihin di Facebook nggak ada, adanya Anton Hirsley. Nggak ngerti kenapa dia itu ya namanya diganti-ganti gitu sama dia gitu. Mungkin ada maksudnya dulu ya. Nah, itu Elvis. Ini gua, ini gambarin kondisi gua dulu waktu kuliah ya. Gua kayaknya menderita banget di elektro. Nah, ini salah satunya pengen gue ceritain kenapa gua punya cerita spesial buat Elvis sebenarnya. Sayang dia nggak ada. Cuman kita ceritain aja. Iya. Jadi kalau dicari namanya Elvis di Google, ini orangnya prospektif banget. Pertama, yang muncul adalah LinkedIn yang nggak kayak gue tadi. Gue tadi muncul pacarnya di story ya kan. Kalau Elvis pertama kali diposting, yang muncul 2, jabatan dia sekarang, sales spesialis Samsung, yang kedua, skripsinya Elvis yang keluar. Ketahuan banget nih anak rajin belajar ya nggak? Pasti ini lulusnya tepat waktu nih, rajin belajar IPK tinggi. Ya, studi penghentian motor induksi 3 fase. Kalau dibuka nanti linknya, judul bahasa Inggrisnya nggak nyambung sama judul bahasa Indonesia. Ya, jadi mungkin nggak tahu dia ngopi dari mana gitu. Nah, kita lihat aja. Oke, itu Elvis. Nah, kalau dilihat di Facebook, surprisingly, friends-nya yang nomor 1 itu Pak Agus R. Utomo, dosen kita. Jadi ini amazing gitu ya. Jadi udah background-nya pertama kali kalau di searching pendidikan, kedua skripsinya dia. Kalau dilihat temennya yang pertama Pak Agus R. Utomo, gitu ya. Jadi kalau dilihat friends-nya nih,
teman akrab sama Pak Agus Erutomo, atau kalau teman-teman bilang Pak Rutom ya, gitu. Sisanya ya teman-temannya gitu. Ini yang menurut saya sih surprising juga ya. Saya sebagai teman Elvis bertahun-tahun, ternyata dia friends utamanya Pak Agus, bukan kita, bukan gua, bukan lu, yang muncul adalah Pak Agus. Oke, nah yang mau gue cerita ini terkait dengan PPAM dulu. Kalau dulu teman-teman kuliah ada yang namanya PPAM, tadi gue lupa singkatan apa, proses pembekalan anggota muda kalau nggak salah, proses atau program ya, ya mudah-mudahan nggak salah lah ya. Program. Dulu itu namanya program pembekalan anggota muda. Jadi teman-teman yang masuk FPUI semuanya namanya anggota muda. Nah, nanti kalau sudah lulus namanya IKM aktif gitu ya. Nah dulu kalau ingat kita di ospek ada ospek universitas, kemudian masuk ke fakultas, nah ini yang di PPAM ini. Nah di PPAM ini yang tadinya baru kenalan sekedar kenal nama, jadi ngumpul benar-benar tinggal di base camp gitu ya buat ngerjain tugas dari senior. Dah disinilah kejadian-kejadian dengan Elvis yang bolak-balik berkesan banget buat gue. Jadi kalau inget dulu, ini cuma ilustrasi aja, gue nggak bisa nemu foto kita dulu waktu dia. Ya, kalau ingat dulu waktu ospek yang khas itu adalah dulu senior 2001 itu ngasih kita tugasnya itu nggak kira-kira gitu. Seingat gue hari pertama itu dikasih 27 tugas gitu ya. Terus hari keduanya nambah terus. Dan setiap hari itu setelah dikasih tugas itu sama Mbak Dela yang biasa ngasih tugas kan, dia diri di depan, mukanya cemberut, bacain tugas kayak orang kejar setan kan. Mbak Yesi dulu. Yesi. Yang ngasih. Bukan Dela. Yesi. Enggak, Mbak Dela pernah juga ngasih tugas pertama. Hari pertama. Gue inget banget karena dia ngomong kencang banget, gue interupsi kan. Kak, boleh dipelanin, ngebutinnya dia malah mendelik ke arah gue terus mempercepat cara dia ngomong. Jadi kita makin sulit nyatetnya kan. Nah, setiap kali dievaluasi, setiap kali kasih tugas, itu hari berikutnya itu evaluasi, dan kita selalu kumpul ngerjain. Nah, disinilah yang momen-momen berkesan buat Elvis itu berkesan banget buat gue dan buat teman-teman angkatan. Jadi di basecamp itu kan kita selalu kumpul ngerjain tugas yang input ya. Jadi tugasnya dikerjain di buku, ada yang di kertas A4, diketik pakai mesin ketik dan lain-lain. Dan itu dikerjain semua gitu kan. Gua sendiri sebagai ketua angkatan punya target, bisa lah kita selesaiin semua nih rame-rame, bisa nih bagi-bagi tugas kerjaan semua kan. Dan ketika hari pertama itu mulai sadar gue bahwa semua orang kan memang ya ini ya, beda-beda gitu kemampuan dia ngerjain tugas, ada yang segala macam. Nah pada saat itulah dipanggil, mulai tuh hari pertama evaluasi. Yang tidak mengerjakan tugas A, sama kali disebut Elvis Masihin. Anjir, kok ada yang nggak ngerjain tugas gue bilang. Kok bisa ada yang nggak ngerjain tugas gitu? Kan udah gue cek tadi malam gitu kan, udah ngerjain semua. Oke, udah gitu. Besoknya lagi sehari itu Elvis itu bisa dipanggil sampai 4-5 kali gitu. Jadi tadinya namanya Elvis Masihin, senior manggilnya berikutnya adalah Elvis Masihin, lu lagi. Nah setelah dia lu lagi, gua yang dipanggil ketua angkatan. Ini anak buah lu gimana? Kok teman lu bisa ada yang nggak kerjain tugas? Lah, gua yang kena salah kan? Itu pasti gua yang diomelin. Pertama sekali dipanggil, gua sih, gua yang salah lah. 2 kali dipanggil, iya sih gua yang salah gitu kan. 3 kali, 4 kali, ini si brengsek Elvis ini. Dia itu nggak kerjain tugas, kok gue yang diomelin gitu kan. Makin gak terima gue. Itu hari pertama. Hari kedua, Fis, kalau ada yang kebingungan, ada yang belum selesai, kasih tahu biar kita bisa bantu. Oke. Siap. Jam 11 malam dia udah main gitar. Gue pikir udah selesai kan. Udah nyanyi-nyanyi kan. Sekarang Elvis kan ada darah timur ya. Ya, rada-rada mirip Glenn Fredly sedikit kan, banyak yang enggak. Nyanyi, gue pikir udah selesai. Hari kedua, dipanggil lagi, Elvis Masihin. Nah, enggak lah gue. Sialan si Elvis sudah nyanyi malam-malam, dia tidur duluan pula sampai pagi. Ternyata dia belum ngerjain tugasnya sampai selesai. Hari itu dia dipanggil 5 kali. Dan untuk kesekian kalinya gue berdiri dari duduk berdiri. Ketua angkatan, itu temen lo gimana gitu.
wah gue bilang nih lama-lama akhirnya gue mikirnya gini, pertama kali dari ketua angkatan gue mikir wah gue harus belain ada apa teman gue lah. Mungkin mikirnya teman gue harus gue bela. Hari ketiga Elvis kelakuannya begitu, gue mikir udah gebukin aja pak. Gue rela aja gebukin aja orangnya. Buset gue terus yang dipanggil gara-gara Elvis ya. Tapi ya kalau nggak ada yang kayak gitu-gitu, memang ceritanya kalau nggak ada yang lucu-lucu kayak gitu, memang ceritanya nggak ada yang berkesan ketika kuliah. Nah jadi itu yang paling berkesan gue dari awal perkenalan dengan Elvis adalah gitu. Ketika Elvis ngomong sesuatu belum tentu yang dia bilang itu benar. Terus kedua kita harus ngecek benar-benar gitu dia udah ngerjain atau bisa. Karena ya mungkin pada saat itu dia udahlah biar aja gitu kan. Oh diomelin rame-rame. Nah iya benar, tapi yang dipanggil diomelin duluan kan gua gitu. Jadi ya gua lagi yang diomelin gitu. Aduh, itu yang paling berkesan banget gua sama Elvis karena sejak dia dipanggil hari itu dan ke hari-hari berikutnya dia dipanggil, senior itu udah sampai hafal tuh, itu lagi tuh Elvis lagi. Ya, mungkin itu caranya dia biar akrab juga sama senior gitu, biar kenal yang mana yang namanya Elvis makin gitu. Ya itu Elvis sekarang. Nah sekarang, nah ini menarik nih kan orang itu ini ya, maksudnya kalau lu akan berpikir bahwa temen lu yang kayak gini ini orang ngerjain tugas senior aja nggak pernah benar gitu ya, nggak bakal berubah nih kerjaannya sehari-hari kuliah gitu kan. Tapi ya Elvis itu ternyata itu yang gue bilang bahwa semua orang itu berubah gitu, jadi semua orang itu bisa kadang memang punya butuh waktu sendiri untuk berubah jadi lebih dewasa, jadi lebih matang. Contohnya Elvis ini bukan Elvis, ini Raul Lemos. Memang kalau lu lihat agak mirip. Jadi Elvis sama Raul Lemos tuh mirip. Jadi kalau teman-teman tahu Elvis itu udah nikah ya, jadi udah nikah punya beberapa orang anak. Case-nya sama Elvis sama Raul Lemos. Coba bayangin Raul Lemos yang kayak begini bisa dapat Krisdayanti, iya nggak? Artinya apa? Tuhan itu maha adil sama Elvis, iya nggak? Jadi Elvis yang begini kelakuannya bisa dapat istri yang cantik, sabar kayak gini. Karena apa? Tuhan tuh adil. Tuhan tuh baik banget sama Elvis. Ya, dikasih yang begini biar apa? Elvisnya bersyukur, istrinya bersabar. Sekian dari gue, terima kasih. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja Bang Kun. Kita langsung ke komentar juri dulu ya. Thank you, Danang. Kalau gue lihat, yang pasti percaya diri banget. Terus fokus, dan gue lihat tipikal storyteller yang bagus dan runtun banget. Ceritanya runtun banget. Jadi kalau gue perhatiin tadi runtun banget ya, mulai dari perkenalan, terus memperkenalkan diri, terus nyambungin diri dengan Elvis. Itu gue lihat runtun banget. Dan Danang ini punya kelebihan karena emang temennya langsung ya. Jadi cerita tentang Elvis emang berangkat dari keseharian ya. Tadi gue sih agak nunggu bagian Elvisnya, tapi nggak apa-apa. Gue ini sabarin dulu. Tapi emang Danang keunggulannya kalau menurut gue tipikalnya runtun banget ya, runtun banget. Kalau gue lihat di antara kita nih, yang paling runtun dalam bertutur tuh Danang. Jadi makanya kan Danang kalau jadi juri itu juga runtun banget ya. Jadi bener-bener ada alurnya gitu. Kalau kayak buku cerita tuh ada prolognya, isi sama epilog. Jadi emang runtun. Itu kekuatan menurut gua. Tapi memang kalau misalkan apa yang gue tadi mikir nih ya, Danang ini sebenarnya kan udah bagus ya, udah tipe penutur, terus juga storyteller yang banyak dicari banyak orang ya. Gue tadi mikir-mikir kira-kira gue bisa kasih masukan apa yang bagus buat Danang ya. Mungkin masukan dari gue ada, karena ini kan fokusnya ke roasting ya.
roasting itu kan fokusnya ada di orang yang mau kita roasting kan. Mungkin bagian-bagian kayak awalnya itu mungkin kita bisa apa namanya semacam kayak persingkat gitu ya. Sekedar aja ya. Tapi habis itu udah semuanya pure tentang Elvis. Tapi tadi bagian roasting Elvisnya menurut gua oke banget. Cuma memang tadi agak sedikit datar, jadi sebenarnya kita bisa lebih mainin lah ya. Kalau kita lihat kayak model-model roster itu kan gergeran gitu ya. Jadi kita bisa mainin naik turunnya, terus surprise-nya juga gitu ya. Mungkin tadi kayak tadi misalkan, tadi gue lihat ada bagian nunjukin Raul Lemos sama Krisdayanti ya. Mungkin itu kayak bisa dimainin animasi gitu Nang. Jadi lu cerita dulu, misalkan nanya kayak gini interaksinya. Teman-teman lu ada yang nggak tahu Raul Lemos nggak? Misalkan gitu ya. Terus tunjukin ininya gitu ya gambarnya. Terus kan orang bingung. Orang pasti ada yang nanya ya, kok ini Elvis apa hubungannya sama Raul Lemos? Nah barulah tadi dikasih ya yang kayak gitu-gitu. Jadi ada semacam kayak interaksi dan bikin audiens penasaran gitu ya. Tapi itu menurut gue tadi paling menarik ya, ger banget. Gue juga tadi sempet kan pas lo tadi tunjukin itu, gue lihat ini apa hubungannya Krisdayanti Raul Lemos ya. Ternyata pas lo tunjukin tadi sandingin Raul Lemos sama Elvis, gue baru ternyata mirip banget ya. Itu menurut gue oke banget tuh yang kayak gitu jokes-jokesnya. Terus juga gue baru tahu hubungannya Raul Lemos Krisdayanti dengan yang terakhir tadi ya, yang terakhir ternyata Elvis juga bisa ya dapetin pasangan yang cantik gitu ya, terus juga oke. Mesti yang lu tadi cerita-cerita juga kalau Elvis ternyata emang orangnya susah diatur ya. Iya, sorry kalau misalkan gua kurang runtun ya, karena emang gue tipikalnya begitu random ya, mungkin kebalikannya dari lo lah Nang. Iya, menurut gua oke lah, oke banget. Thank you banget Nang. Makasih. Tadi memang ini baru belajar banget, nggak ngerti mainin temponya gitu. Sama tinjau gitu masih bisa. Orang udah jadi orang gitu ya. Lo jadi bos, Nang, gantian sama gue. Sebenarnya nggak ada yang naturnya ini stand up comedy, makanya kita belajar. Kalau ya tinju, Jo, lu bisa nyalain video nggak, Jo? Bisa. Ah, tinju. Wah, Nusa Akademi bajunya. Aku tahu. Oh iya bener. Ya, nggak usah diceritakan. Silakan, Jo. Iya baju gratisan dari Aktivitas. Jadi gini, apa namanya? Setuju banget ya sama Bang Kun ya. Kayaknya storyteller terbaik di tempat kita ini Bang Danang kayaknya udah pasti ya. Dia tuh tipenya terorganisir ya. Kalau di e-color Bang Danang ini yang warnanya warna hijau ya, warna biru ya, terstruktur ya. Bener nggak Bang? Merah hijau. Bener ya? Hijau ya? Oh hijau merah. Iya. Jadi terstruktur banget, storyteller sejati. Jadi apa namanya? Sebenarnya kalau misalnya mau ngerosting pakai storyteller tuh kayak siapa ya? Contohnya ya, kayak Dodit kali ya. Dodit itu tipe-tipenya storyteller ya? Iya nggak sih? Oh bener, Dodit tipe storyteller. Dia nggak yang act out, nggak yang mainin intonasinya tinggi, tapi dia ngomong tapi lucu gitu. Tapi begitu ini orang langsung ger gitu ya. Lihat ini deh, Dodit sama siapa namanya, Raffi Ahmad ya, lagi roasting Raffi Ahmad, ngeger banget itu. Nah bener, jadi kayaknya arahnya udah ada nih Bang Danang nih, larinya ke Dodit kayak gitu. Sama tadi ketahuan masih malu-malu mau ngeluarin punchline. Cuma gesturnya Danang kayaknya lebih ini deh. Kalau Dodit itu kan apa namanya, dia tertutup ya sebenarnya orangnya, jadi ngomongnya kurang teratur. Kalau Danang kan ini justru dia sudah mature ini dalam speak ya. Nggak tahu deh. Kalau gue nggak tahu deh. Apakah dia kalau gue lihat sana banget. Dodit itu lebih ini apa namanya,
nakal gitu ini bercandaannya. begitu Lagi- begitu. Kalau komika yang ini, yang storyteller tuh Ari Kriting tuh yang enak juga. Nah, Hari Kriting iya terus iya iya. Regen tuh Hari bagus Kriting. Regen Regen kalau juga ya. oke tuh. ya Heeh. Malah belum pernah dengar itu Ari Kriting stand up. Kalau- Kalau Abdur juga lumayan, tapi Abdur dia juga oke tuh ya. Oh, bener Jo. Abdur. Danangnya lebih ke Abdur. ya Ah, gue agak Lebih ke nggak Abdur cocok sih setuju kalau gua. ke itu, kalau ke siapa namanya, kalau ke Abdur. tadi itu Abdur Arsyad, ya benar setuju gue tuh. ya cocok tuh. Jadi udah tahu sebenarnya arahnya kalau misalnya mau komika gitu ya, mau stand up, ya udah ada ini ya apa sih arahnya tuh kemana tuh udah ada, udah enak lah. Udah tinggal Satu enam. ngikutin aja tuh. Abdur Cuman ya tadi, Ramadianto. cuman ya tadi ya namanya kita masih baru belajar ya, masih malu-malu lah ya punchline dan macam-macam. Terus iya pasti gak gampang ternyata ya. Nggak gampang. Gak Nggak gampang. gampang. Tapi ya Gue pernah ngeliat lu tampil gitu kan gue ya, lihat rekaman lu tampil gitu. Terus ya lucu banget ya. Terus maksudnya gue gak bakal bisa begitu tuh tampil depan orang. yang beberapa minggu lalu kan yang tinjau atau lain lagi. Oh enggak, dulu waktu Oh, dulu. Chevron kan tinjau suka ikut ada kontes stand up gitu. Gue suka lihat rekaman itu. Tinjau berarti emang udah ini ya, emang udah Pro. pantesan aja kemarin punchline-nya mantep banget. aku ini ya soalnya sempat waktu itu kan apa gara-gara ada hadiahnya aja. Ada hadiahnya loh. Iya, Wah, bener. lumayan nih hadiahnya nih. Juara berapa, Jok? Juara 2 dan Wih, mantap. Wih, keren. jadi Oh, yang jadi paling kalau inget dari tinjau itu UMR kemarin. UMR ya. Upah Aduh. minimum Raffi Ahmad. Iya. Aduh. Sama ini ya belum jadi orang ya. Orang, wah. Sampai sekarang belum jadi orang lu. Jadi pas gua baca kan gua akhirnya ini ya karena ngelihat kayaknya seru juga nih mulai stand up lagi gitu ya. Terus coba coba nonton videonya si Raditya Dika. Terus beberapa kan itu ada ya di YouTube ya. Ternyata kita mesti mutusin dulu kita ini orangnya mau yang kayak gimana. Ya, betul. Kayak gitu. Alirannya Ya, mau kayak yang mana? kayak gue udah memutuskan diri gue karyawan swasta, gue orang Batak, sama gue apa. Nah makanya tuh gue bakal ngelariinnya ke sana terus kayak gitu. Nantinya gue bakal cari cerita yang berhubungan sama gue kayak gitu sih. Nah kalau itu kan kemarin emang keresahan gue banget ya, PNS itu benar-benar keresahan gue banget karena semua orang di keluarga itu benar-benar lu harus PNS lihat tuh ini gini gitu. Jadi gue doang yang nggak PNS, gue yang nggak dianggap jadi orang, ya itulah benar-benar keresahannya gue kayak gitu. Jadi kayaknya sih mesti tahu dulu, balik lagi mesti tahu dulu kita mau berperan sebagai apa, sama apa namanya tadi kita cocoknya kemana. Kayak Bang Dana tadi udah bener tuh ke Abdur atau ke yang orang yang storytelling, ke Dodit kayak gitu. Gue sendiri belum tahu, gue ngikutin siapa tuh belum tahu sampai sekarang. Siapa yang gue ikutin belum tahu. Ya, apa Mas Panji? Kalau Panji kan agak-agak dia kan juga agak-agak garing tapi act out sama ada beberapa punchline-nya yang mantep kan ya. Kayak gitu. Nggak tahu tuh, masih belum tahu sih nanti arahnya kemana. Tapi overall keren sih Bang Dana untuk iniannya. Nextnya kita banyakin nulis kali ya, sama-sama belajar nulis kali. Iya, Harusnya betul. Iya, benar. Kita belajar nulis aja ya. Iya, Boleh. aja ngerti tuh. Itu aja Mau- sih. usul Kopdar nih. deh, jadiin deh kopdar. Usul mau nggak Iya. kalau misalnya buat yang apa namanya? Kalau misalnya kita mau ini nih lagi ada yang mau tampil, buat yang mau bikin materi tulisan, ya udah menuju hari itu kapan gitu. Kita bahas apa namanya bahan kita ke teman-teman. Boleh. Jadi biar apa ya? Biar ketawanya maksimal gitu. Sebenarnya permainan ini sih, permainan kayak misalnya kayak orang kayak gue ya. Orang kayak gue kan, gue lebih mengandalkan apa namanya imajinasi gue ya.
Kalau dalam apa namanya, kalau dalam menyampaikan yang kira-kira jadi apa Jo istilah lu Jo, jadi crispy. Garing. Nah itu kalau ya itu apa namanya, ya setidaknya lu bisa ngetes dulu sebelum tampil ke tenang. Ya bisa gitu kali ya, kita bisa ini dulu, kita bisa apa namanya, kita bisa tes materi kita ya sambil nulis ya. Mantap juga sih idenya sih. Iya sih, itu sih yang gue pelajarin dari video-video itu, rajin-rajin nulis katanya. Makanya kemarin sempet tuh nulis-nulisin dulu. Walaupun ternyata delivery-nya nggak semudah itu gitu ya. Udah nulis, tapi tetap aja. Enggak. Gue tadi tuh udah nulis yang bagian Raul Lemos itu. Gue Tulisan. Oh, udah tulis ya. ada. Nah, ini gue Oke. tunggu juga. Masih bisa nulis nggak? Masih. Gue tuh udah nulis, tapi yang gue omongin tadi beda sama yang gue tulis. Nah, Kelihatan nggak? Oh, udah ada skripnya ya. Iya. Oke. Tapi ini joke gue terakhir aja, karena tadi gue udah sempet nulis aja, cuman gue nggak tahu yang depan-depan tuh tadi impromptu aja, gue kagak ada. Ini gue udah bingung. Iya. Seru tuh, seru. Ini ya, Abdur ya. Ya, gimana Jo? Kapan? Ada lagi Jo? Ya, udah itu aja, itu Oke. aja. Ya udah, berarti sekarang ke waktu ya. Nang, lu nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga. Gua ini apa namanya, nyatet tadi mulai kita tuh di 2040. Mulai start lu ngomong ya. 2040 itu ya, dan lu menutup apa namanya, menutup per LP-sannya itu 2048. Jadi 8 menit ya. Nah, sama yang AE itu gue nyatet ada, sebentar. Ini gue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali lu ini terbata-bata. Nah, cuma ini apa namanya, menariknya adalah karena apa namanya, karena secara fundamental itu kita sudah menganggap, dan kayaknya emang nature lu tuh ngomong lu tuh teratur sebenarnya. Nah, lu tuh AE itu kayaknya ini aja apa namanya, prediksi gue aja ya, estimasi gue itu ketika di saat-saat yang lu lagi berpikir gimana cara bridgingnya ke paragraf selanjutnya atau ke paragraf selanjutnya, bener kan? Karena apa, secara nature lu tuh pengen selalu tampil teratur. Nah, jadi apa namanya, jadi dalam setiap slide ini kehidupannya lu harus apa namanya, lu harus dalam pikiran bawah sadar lu tuh, lu otomatis harus bikin bridging yang pas. Nah, itu bikin AE itu 9 kali tuh gue catat. Di awal sama yang di akhir. Itu bukan di akhir ya. Sambil mikir gue tuh. Oh, benar ya berarti ya. Tadi itu di tengah-tengah kan banyak itu. Gue lupa mau ngomong apa. Jadi Iya, jadi yang berulang gitu. nah, cuma AE-nya itu bukan karena AE mau nyampein apa yang di kepalanya ya, enggak, tapi gimana cara bridging dua adegan yang berbeda. Gue ngelihatnya gitu sih. Jadi bukan karena ada satu materi bingung ngomongnya apa, tapi gimana caranya dari materi satu pindah ke materi selanjutnya yang smooth kalimatnya. Nah, itu yang gue pantau.